Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara empiris, ilmu sejarah berbeda dengan ilmu alam atau ilmu-ilmu eksakta. Nah, ini nanti bisa dilihat dari apa yang dicermati, yang diteliti gitu ya. Jadi pada dasarnya yang diteliti oleh sejarah adalah benda hidup, yaitu yang kita sebut sebagai manusia yang menyejarah. Nah, tentu saja berbeda dengan ilmu alam. Maka dalam ilmu alam yang dicermati hanyalah benda-benda mati. Ya, jadi ini perbedaan yang sangat prinsip, ya, sehingga sejarah ini memang mengamati benda hidup, itu manusia. Jadi manusia tentu saja selalu bergerak, ya, selalu beranjak gitu ya. Jadi tidak hanya diam saja, tetapi selalu berbau dinamis. Ya, jadi kan manusia itu makhluk yang bernyawa. Jadi mencermati makhluk yang bernyawa itu adalah merupakan atau mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Karena manusia tidak akan statis, ya. Tidak hanya tinggal diam, tidak hanya berjalan di tempat, tetapi ia selalu bergerak dan mendapatkan dirinya dalam keadaan yang selalu berubah. Jadi pada dasarnya manusia yang menyejarah adalah manusia yang selalu berubah, ya, berkembang, ya. Jadi misalnya ia lahir dari menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, ya, kemudian dewasa, kemudian tua, ya. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang pasti terjadi pada manusia. Jadi manusia itu tidak akan berhenti, ya, tidak akan mengalami stagnan, ya. Bahkan apa yang ia lakukan pada suatu hari tentu akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan kemampuan manusia dalam menghadapi lingkungannya, ya. Jadi mereka tentu saja akan merespons, ya, suatu tantangan atau pertanyaan yang harus mereka beri, ya, jawaban yang tepat. Nah, jadi manusia itu akan selalu berusaha untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, karena itulah maka manusia itu tentu saja akan mengamati dirinya sendiri sebagai otokritik, tetapi manusia juga akan melihat diri orang lain, di mana di situ akan dibandingkan, dan dari hasil perbandingan itu maka bisa digambarkan bahwa kehidupan manusia itu memang selalu berubah dan berkembang. Jadi kalau misalnya manusia itu mengalami stagnan, itu pun sudah berbeda dengan benda-benda mati. Jadi benda mati akan selalu seperti apa yang kita lihat, gitu ya. Tapi manusia walaupun stagnan masih paling tidak ada perubahan, walaupun dalam keadaan yang sangat kecil perubahan itu. Nah, jadi manusia itu bisa berubah pikirannya, berubah gagasannya, berubah tindakannya atau perilaku, atau akan mengubah, ya, benda-benda yang
sudah pernah ada. Nah, berarti kalau mengubah sesuatu benda, berarti dia akan menciptakan benda yang baru. Nah, tentu saja hal itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi makhluk selain manusia itu tidak mungkin bisa melakukan perubahan-perubahan, ya. Nah, sehingga memang manusialah yang pantas menerima, ya, menerima hidup ini sebagai kewajiban ya seorang makhluk terhadap Tuhannya. Jadi pada prinsipnya manusia yang menyejarah itu tentu ya akan mencoba merespon segala sesuatu yang ia hadapi, ya. Dan kemudian kalau ia tidak mampu merespons, maka yang terjadi adalah kehancuran atau juga ketiadaan manusia. Artinya manusia tidak akan bisa lolos dari seleksi alam, dan karena tidak lolos itulah maka manusia akan musnah dari kehidupan ya manusia yang lain. Jadi artinya kemusnahan manusia tentu saja merupakan suatu ya fenomena di mana satu generasi ya akan hilang, tetapi kemudian memang akan diciptakan generasi berikutnya atau dilahirkan generasi berikutnya, terutama untuk selalu siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Nah, sehingga kemudian manusia benar-benar bisa mengikuti ya ruangnya atau ruang tempat tinggalnya, dan juga perkembangan waktu demi waktu. Nah, tentu saja persoalan waktu yang terus bergerak, maka manusia pun dengan dinamikanya juga akan bergerak. Nah, sehingga kemudian manusia bisa bertahan hidup dalam menghadapi seleksi alam yang memang sedikit demi sedikit manusia itu harus ada yang tersingkir ya. Tersingkir dalam arti manusia yang tidak mampu lagi untuk memberikan respon yang tepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.